Bimbel Quran Rubaiyat berawal dari keprihatinan kita terhadap 120 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kami sajikan belajar membaca Al-Quran dari nol, kemudian mahir membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran dalam kelas privat, dan kemudian eksklusif satu hari bisa membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia tertolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Bimbel Quran Rubaiyat. Insya Allah belajar Al-Quran menjadi lebih mudah. Bagaimana sobat Quran semuanya? Kabar kita hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya, dengan wujud kesehatan yang selalu kita rasakan pada kesempatan-kesempatan hari ini. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sebagaimana sesi-sesi sebelumnya dalam memperbaiki bacaan kita membaca Al-Quran, khususnya pada suratul Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengupas ayat-ayat dari suratul Fatihah, yaitu ayat yang kelima. Yaitu ayat yang kelima. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama ayat-ayat yang telah kita pelajari pada sesi-sesi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, demikian tadi beberapa ayat yang sudah kita kupas bersama-sama pada sesi-sesi yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan mengupas ayat yang kelima. Saya contohkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang kelima ini ada beberapa penekanan yang perlu kita perhatikan, karena sering masih kita dapati dalam melafalkan ayat yang kelima ini tidak jarang masih ada kekurangan. Contoh dalam huruf ya yang bertasjid. Terkadang kita melafalkannya terlalu lama dengan dengung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita ingin menekankan tasjidnya, kemudian melafalkan huruf ya-nya terlalu mendengung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang tepat. Lalu bagaimana? Dalam ya yang bertasjid itu tidak ada hukum gunnahnya. Dalam ilmu tajwid tidak ada gunnahnya. Maka cara membacanya adalah dengan ditekan. Nah, kalau cara orang Jawa itu injek ya, ditekan. Iya, nah seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan dalam ayat yang kelima ini adalah huruf ain. Huruf ain, ya, makhrajnya ada di tengah-tengah tenggorokan. Nah, salah satu sifat huruf ain adalah tawassut. Ketika tersukun, ya, huruf ini tersukun, maka tidak serta merta berhenti.
Contoh yang keliru ketika kita melafalkan pada ayat yang kelima ini, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka sifat tawasud pertengahan antara rokhwah dan syiddah. Pertengahan. Iyyaka kana. Tidak serta-merta berhenti. Kana budu. Kurang tepat. Yang benar bagaimana? Kana budu. Ada a-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, ya. Yang pertama adalah ya yang bertasdid. Itu tidak ada gunnahnya. Cara membacanya adalah ditekan, di iya, ya, seperti itu. Yang kedua, huruf ain yang bersukun. Nah, cara mengucapkannya adalah dengan karena sifatnya tawasud pertengahan. Nah, tidak serta-merta berhenti. Kana budu. Nah, tetapi bagaimana? Kana budu. Nah, seperti itu. Kana budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, sahabat Quran yang dirahmati Allah, adalah huruf sin yang bersukun. Sin yang bersukun pada kata nasta'in. Nah, sama sebagaimana halnya dengan huruf ain yang bersukun tadi. Tidak serta-merta berhenti. Nasta'in. Tapi sempurnakan hak huruf sinnya. Nasta'in. Dalam satu tarikan nafas tanpa tersaktah. Nasta'in. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah, huruf sukun ini sangat penting, perlu kita perhatikan dalam kita membaca Al-Quran agar bacaan kita menjadi lebih sempurna. Ya. Dalam ayat yang kelima ini, yang kami tekankan ketika membaca ayat yang kelima ini, yang pertama tadi adalah ya, tidak ada gunnah. Yang kedua, ain mempunyai sifat tawassut. Ketika mengucapkan tidak serta-merta berhenti, sebagaimana sin juga yang di belakang. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf dal yang terakhir. Yang selanjutnya, huruf dal. Huruf dal sering kita juga pernah mendapati dalam bacaan-bacaan kita terlalu ke belakang. Ujung lidah kita terlalu ke belakang. Sehingga terdengar seperti bacaannya logatnya Jawa Barat, Sunda. Kana budu wa iyyaka nasta'in. Kana budu. Nah, ini ujung lidahnya harus maju sedikit. Maju sedikit ujung lidahnya. Iyyaka na'budu budu. Ya. Juga tidak terlalu keluar kaya wong Jawa, budu. Nah, budu. Nah, tetapi pas di ujung langit-langit rongga mulut kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Oke, sahabat Quran yang dirahmati Allah, ayat yang kelima ini yang saya tekankan adalah itu tadi. Ya bertasydid, tidak ada gunnah, maka pembacaannya ditekan. Yang kedua, ain memiliki sifat tawassut. Membacanya tidak serta-merta berhenti, tetapi ada maju sedikit. Iyyaka nah, seperti itu. Dal, huruf dal. Nah, makhrajnya adalah di ujung rongga mulut, ya. Budu, bukan ke belakang, budu. Nah, seperti itu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lain kali insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.